Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita, katakan, bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Semua katakan, all my life. All my life you have been so good. Every breath, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, angkat kedua tangan saudara. All my life you have been faithful. Berkati Pastor Tommy, sampaikan pesanmu Tuhan. All my life you have been so good. Kami semua Tuhan, with every breath that I am able. Semua katakan, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bila Engkau berfirman, berbicara buat kami semua. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya bersama katakan amin. Kasih salam kanan kiri, bilang Tuhan Yesus setia buat kita. Tuhan Yesus setia. Salam yang ada di Zoom, yang dari Indonesia, Pastor Tommy, few people from Indonesia, from LA, from Virginia, from Chicago. They are watching us online and also through the Zoom. It is honor for me to have my teachers with us ya. Jadi tahun 90-an Ibu Poppy dan Pastor Tommy ya ngajar kadang di Manyarjo, dan saya menjadi studennya mereka, dan hari ini teacher saya ada di sini dan akan menyampaikan firman Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Yours Pastor. Jangan khawatir, Pastor Tommy korbannya bahasa Indonesia. Haleluya. Orang Atlanta, Georgia, tapi Indonesianya sip, mantap. Shalom buat kalian semua yang ada di Philadelphia, yang juga ada di Chicago, di Virginia, di LA, di Indonesia, di Surabaya, di mana-mana saya nggak tahu. Shalom semua. Haleluya. Maaf, saya tidak ada pesan hari ini buat Virginia. Minggu lalu saya ada di Virginia sebenarnya. Nggak ada buat LA, nggak ada buat Indonesia. Pesan hari ini khusus buat Philadelphia. Tapi kalian yang lain bisa menikmati juga, saya rasa. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya bisa lihat di dalam layar ini mereka semua sangat menarik. Bagus. Haleluya. Saya berterima kasih buat Pak Bini buat kesempatan untuk sharing hari ini, dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Beberapa saat yang lalu saya sedang berdoa untuk pelayanan kami di Philadelphia. Dan saya menanyakan kepada Tuhan, cari wajahnya, apa yang saya harus sampaikan. Karena Philadelphia adalah satu kota yang luar biasa. Tahun 2021 Time Magazine berkata bahwa Philadelphia adalah salah satu dari 100 tempat yang paling indah di dalam dunia ini. Maka ini yang luar biasa.
Philadelphia ini didirikan pada tahun 1682 oleh seorang yang bernama William Penn. William Penn dia sangat mendukung religious freedom. Orang Amerika kepingin supaya dibebaskan dari tangannya dari Inggris supaya orang Kristen bisa beribadah sesuai dengan kemauan kita. Nah, hal kemauan mereka ya saat itu. Baik, kita tetap berdoa bahwa Amerika akan tetap independen. Amerika akan tetap bebas dan kita punya hak dan wewenang untuk menyembah Tuhan senantiasa sesuai dengan kepercayaan kita. Dalam sejarah Amerika, Philadelphia mempunyai peranan yang luar biasa. Tahu atau tidak bahwa kota Philadelphia adalah ibu kota dari Amerika. Ibu kota yang pertama sebelum ada Washington DC, ibu kota merupakan buat Amerika Philadelphia ini. Declaration of Independence, kalian tahu, sudah ditandatangani di Philadelphia. Dan Philadelphia sampai saat ini menjadi tuan rumah untuk the Liberty Bell. Jadi kalau kita berpikir Philadelphia luar biasa, Philadelphia penduduknya yang paling besar, kota yang paling besar yang ada di Pennsylvania. Tapi Philadelphia paling besar yang ke-6 di Amerika. Luar biasa kota Philadelphia. Saya minta kepada Tuhan apa yang saya harus sampaikan kepada mereka yang ada di Philadelphia. Dan Tuhan berkata kepada saya, pesan sudah diberikan. Sudah diberikan kepada jemaat Philadelphia abad yang pertama. Maka Tuhan berkata kepada saya, pesan yang diberikan kepada jemaat Philadelphia yang pertama dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8, ayat 7 sampai dengan ayat 13 adalah pesan yang masih berlaku dan harus didengarkan oleh jemaat Philadelphia pada zaman ini. Maka saya mulai memikir dan merenungkan sebenarnya apa yang Tuhan mau katakan. Saat itu kita tahu bahwa Yesus Kristus ada di tengah mereka dan dia berkata bahwa ada pesan yang harus diberikan kepada 7 jemaat. Salah satu jemaat dari 7 adalah Philadelphia. Philadelphia mungkin yang terbaik daripada mereka semua. Karena Tuhan Yesus dia menilai mereka masing-masing. Dia tunjuk yang kekuatan mereka dan kekurangan mereka, dosa mereka. Dia memberikan solusi pengarahan buat mereka semua. Tetapi buat Philadelphia dia tidak menemukan satu hal jelek. Bahkan semua yang dia sampaikan baik buat mereka. Ini yang Tuhan ingin supaya saya sampaikan kepada Bapa dan Ibu pada saat ini di dalam waktu yang ada. Kalau kita berpikir saudara, ini kenapa harus disampaikan? Karena kitab Wahyu adalah kitab yang akan menghibur kita. Kitab Wahyu adalah kitab yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Banyak orang berpikir bahwa 22 pasal dalam kitab Wahyu itu memang sangat rumit dan susah difahami. Tetapi sebenarnya ini ditulis untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan penghiburan supaya mereka menjadi lebih daripada pemenang. Itu sebab kita harus memperhatikan karena Philadelphia masuk ke dalam masalah saat ini. Kalau saya melihat kejahatan dan kekerasan meningkat di kota Philadelphia dan juga kota-kota lain di Amerika. Perekonomian menurun dan menjadi buruk di Philadelphia dan juga di dalam tempat-tempat lain di Amerika. Ini sebenarnya kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Sudah mulai menjadi dingin. Seperti yang Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 24. Ini Philadelphia, the city of brotherly love. Tapi ternyata kekerasan dan kejahatan meningkat di dalam kota ini. Jadi pesan yang Tuhan berikan kepada jemaat Philadelphia abad
pertama sangat penting buat kita. Firman Tuhan mulai dalam Wahyu pasal 3 ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu ayat yang 7. Ketika ini permulaan dari pesan yang mulai dia berbicara tentang Yesus. Ini yang tiap surat yang diberikan kepada ketujuh jemaat selalu awalnya berbicara tentang Yesus. Dan ini sebenarnya dalam ayat 7 memberikan empat gambaran tentang Yesus Kristus. Karena Yesus adalah segala-galanya. Kalau kita mau menang di dalam suasana yang susah, kalau kita mau menjadi pemenang di dalam suasana yang jelek, perekonomian gak baik, listrik naik, bensin naik, beras naik, cuma gaji gak naik, orang lain di Jakarta bilang kepada saya, ini kalau ada banyak masalah, kita tetap harus berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sangat penting, saudara-saudara, kita menghadapi segala macam ancaman. Kita menghadapi segala macam yang melawan kita. Kita menghadapi segala macam pencobaan dan kesusahan. Tapi mata kita tetap terfokus kepada Tuhan Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 7 berkata, Dia adalah yang kudus. Gambaran yang pertama tentang Tuhan Yesus ialah yang kudus. Sebenarnya hanya Allah bisa kudus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari mulanya, dari permulaannya, niat manusia adalah niat untuk kejahatan menurut Kejadian pasal yang ke-6. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa. Hanya Allah bisa kudus. Dan Allah sebenarnya adalah Allah yang kudus. Dalam Yesaya dan juga di dalam Wahyu kita mendengar malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan alam semesta. Ini sebenarnya kita tahu hanya Allah bisa kudus. Jadi waktu Yesus berkata yang berbicara kepada kalian adalah yang kudus. Dalam hal ini Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Fokusnya kita harus ada pada Dia yang kudus. Dia kudus dalam karakternya. Dia kudus dalam perkataannya. Dia kudus dalam tindakannya. Dia kudus dalam tujuannya. Saudara-saudara, Dia yang kudus. Dan oleh bilur dan oleh darahnya dan oleh firman-Nya Dia mau menguduskan kita. Tantangan buat jemaat Philadelphia jemaat yang pertama dan juga buat jemaat kita hari ini. Tuhan lagi panggil kita untuk hidup kudus. Karena yang berbicara kepada kita adalah yang kudus. God calls us to live in His holiness. Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam kesuciannya. Ada banyak ancaman, ada banyak pencobaan. Iblis bergerak keras-keras terhadap orang pada saat ini, baik yang muda maupun yang tua, supaya mereka tidak hidup kudus. Itu sebabnya kita ada yang gak bisa tahu mereka lelaki atau mereka perempuan. Ini banyak. Ini sebenarnya supaya orang tidak hidup di dalam kekudusan. Tapi Tuhan panggil kita hidup kudus. Jemaat Philadelphia yang berbicara kepada mereka pada abad yang pertama yang kudus. Allah yang sama lagi berbicara kepada jemaat Philadelphia hari ini dan lagi panggil kita hidup kudus. Jangan sampai kita ditipu oleh setan. Jangan sampai ditipu oleh manusia. Jangan sampai kita ditipu oleh siapapun juga. It's okay. No, it's not okay. Orang bilang, ya silakan, gak apa-apa. Padahal tidak. Jangan sampai kita jatuh
Karena Tuhan panggil kita hidup kudus. Penulis Ibrani berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Itu berarti saudara, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa lagi. Kita telah ditebus dari dosa. Yesus telah mati di atas bukit Golgota yang kita selalu ingat pada hari Jumat Agung, Jumat yang di depan kita sekarang sebenarnya. Dia mati bagi kita, mati bagi dosa kita. Dia menderita bagi kita. Supaya dia dapat mengampuni, menyelamatkan, menebus kita. Supaya dosa kita akan berlalu. Dan kita menjadi ciptaan baru di dalam dia. Ciptaan baru berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, itu dosa, itu kejahatan, itu yang gak benar. Sudah berlalu, yang datang kesucian, kekudusan, kebenaran dari Tuhan tiba. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 5 ayat yang terakhir bahwa Yesus menjadi dosa supaya kita dapat dibenarkan oleh Allah. Ini supaya kita hidup kudus. Jadi pada saat iblis mencobai kita untuk berbuat dosa, untuk menipu, untuk mencuri, untuk membunuh, untuk berbuat zina, untuk melakukan segala macam hal. It's not okay. Itu bukan yang baik. Karena kita adalah umat Tuhan. Petrus berkata, dan dia kutip imamat. Petrus berkata bahwa Allah adalah kudus, maka umatku harus kudus. Jemaat Philadelphia yang abad pertama adalah jemaat yang kudus. Dan Tuhan lagi panggil jemaat Philadelphia pada zaman ini untuk hidup kudus. Wahyu pasal 3:7 berbicara. Tuhan berkata yang berbicara kepada mereka adalah yang kudus. Tapi dia juga berkata kepada mereka, yang berbicara kepada mereka pada saat itu adalah yang benar. Tuhan lagi panggil kita untuk hidup di dalam kebenaran. Yesus Kristus adalah yang asli, yang benar. Bukan yang dibuat-buat. Bukan some cheap imitation. Ini adalah yang benar-benar, the real thing. Itu Yesus Kristus yang menampak diri kepada mereka. Itu yang kita sembah. Dia benar-benar adalah Allah. Pada abad yang pertama, untuk jemaat Philadelphia yang menerima surat ini yang pertama, pada saat itu ada ratusan dewa dan dewi fasul. Pada masa pertama itu, banyak percobaan mereka untuk menyembah yang tidak benar, yang tidak asli, yang tidak benar, yang tidak genuine, yang merupakan Allah yang fasul. Tapi Yesus adalah yang benar. Ini sebenarnya Yesus adalah jalan yang satu-satunya yang kita bisa melaluinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia adalah Allah dan manusia. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nama adalah Yesus Kristus. Nama Yesus adalah nama kemanusiaannya. Namanya Kristus adalah nama ketuhanan atau keilahiannya. Di Atlanta saya punya teman, seorang pendeta dari Meksiko. Dan teman saya dari Meksiko namanya Jesus. Jesus adalah Yesus dalam bahasa Spanish. Lalu teman-teman saya, dia selalu bilang, Jesus is in the house. Yesus ada di dalam rumahnya. Dia berbicara tentang dirinya. Atau mungkin dia bicara tentang Tuhan. Karena Yesus adalah 100% manusia. Ketika Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dia haus, dia lapar, dia harus tidur. Dia adalah semua. Dia hidup seperti manusia, seperti kita semua. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa.
Dia tetap kudus, saudara. Tapi dia adalah 100% Allah juga. Ini yang berbeda, dia yang benar. Benar dia manusia, benar dia adalah Allah, 100% manusia dan 100% Allah. Nama Yesus adalah nama yang berarti Mesias. Dialah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan pada saat itu mereka harus tahu dia yang benar. Yang mereka menyembah adalah yang benar. Kalau kita melihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, seorang anak akan lahir, seorang putra akan diberikan. Anak yang lahir adalah Yesus, kemanusiaan. Putra yang diberikan adalah Kristus, Mesias, yaitu Allah yang tinggal di antara manusia. Hanya melalui dia kita dapat memperoleh keselamatan. Karena Yesus malam sebelum dia disalibkan, kita ingat dia disalibkan Jumat Agung. Jadi hari Kamis besok, ingat apa yang saya katakan sekarang. Karena malam sebelum dia disalibkan, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang lagi berbicara kepada jemaat Philadelphia. Sebelum dia memberikan pesan-pesan yang lain dalam ayat 8 sampai ayat 13 yang barangkali nanti sore saya akan bahas. Tapi dalam ayat yang ke-7 baru kita bisa melihat itu Yesus yang lagi berbicara. Ini bukan suatu pesan dari seorang pendeta, seorang missionary seperti saya. Ini bukan suatu pesan dari seorang gembala seperti Pak Benny atau yang lain. Ini pesan dari Yesus. Dia yang kudus. Dia yang benar. Dia panggil kita. Dia panggil kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Dia panggil kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa. Di sekeliling kita ada segala macam dosa dan kesulitan dan masalah, tapi kita tenang. Kita bisa berdamai. Karena kita ada di dalam kekudusan Tuhan. Karena kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Tapi dalam ayat 7, Wahyu pasal 3 ayat 7, ada sebanyak 4 gambaran tentang Yesus. Ini menjadi sangat menarik dengan yang ketiga. Coba baca Alkitab lagi. Coba lihat ayat itu lagi. Wahyu pasal 3 ayat 7. Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang baca aja. Yang memegang kunci Daud. Wow. Memegang kunci Daud. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang Tuhan ingin supaya kita faham, supaya kita terima, dan supaya kita terlibat. Karena kunci Daud itu Tuhan mau juga berikan kepada kita. Wahyu pasal 22 ayat 16, Yesus berkata, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Dalam satu segi, Yesus lagi menyatakan kepada mereka, karena latar belakang mereka semua di jemaat Philadelphia ini adalah orang Yahudi. Yesus lagi menyatakan kepada mereka bahwa dia Mesias. Bahwa dia memenuhi nubuatan yang diberikan kepada Daud. Supaya mereka sudah bisa tahu dia memenuhi sebenarnya semua nubuatan tentang Mesias. Bukan cuma satu, tapi semuanya dia memenuhi dengan sempurna.
Lebih dari 100 nubuatan tentang Mesias yang akan lahir dan datang di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus memenuhi semuanya dengan sempurna dan lengkap. Maka waktu dia berkata, aku memegang kunci Daud, dia sedang supaya mereka latar belakangnya orang Yahudi bisa dapat dan memahami dia memenuhi semuanya. Kalau kita lihat Injil Matius 1 ayat 1, ayat yang pertama dari kitab Matius, dia berkata, Yesus Kristus anak Daud. Sudah supaya mereka bisa tangkap. Tapi ini sebenarnya, apa artinya? Apa artinya kalau kita berbicara tentang kunci Daud ini? Ini sebenarnya ada hubungan menurut saya. Menurut saya ini ada hubungan, orang berkata ini kunci untuk 1000 tahun. 1000 tahun di mana kita akan memerintah di Philadelphia dan di seluruh dunia. Setelah 7 tahun dari tribulation, orang bilang kunci Daud supaya dia membuka pintu yang bisa masuk 1000 tahun dan yang tidak bisa. Itu satu perspektif. Tapi buat saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kunci Daud itu ada hubungan dengan Amos pasal 9 dan Kisah Para Rasul pasal 15. Amos pasal 9 dan Kisah Para Rasul pasal 15 berbicara tentang pemulihan pondok Daud. Ini ada kunci, ada kunci dari Daud. Ini berbicara tentang pondok Daud. Kuncinya supaya kita bisa masuk dan memulihkan pondok Daud. Pondok Daud ini sebenarnya berbicara tentang menara doa. Berbicara tentang sikap kita untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini yang Tuhan sebenarnya kalau dia berbicara yang memegang kunci Daud. Dia mau berikan kunci itu kepada kita. Supaya kita juga terlibat di dalam pemulihan pondok Daud. Supaya kita terlibat di dalam doa, puji-pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini Yesus lagi berbicara kepada jemaat Philadelphia yang abad pertama. Dan diteruskan pesan ini untuk jemaat Philadelphia, jemaat awal, jemaat akhir zaman ini. Supaya kita terlibat di dalam pemulihan pondok Daud, di dalam penggenapan dari firman itu. Supaya kita menjadi menara doa. Bukan gereja menjadi menara doa, tapi kita menjadi menara doa. Kita masing-masing, dimanapun kita berada. Kita suka berdoa. Kita suka memuji. Kita suka menyembah. Jadi kita dapat roh berdoa, roh memuji, roh menyembah dimanapun kita berada. Dan kita suka berdoa, memuji, dan memuliakan menyembah Tuhan bersama-sama. Dia lagi berbicara bersama-sama. Dalam unity. Maka nggak ada yang sombong, nggak ada yang merasa kecil, nggak ada yang besar, ada yang kecil. Kita semua rata sama. Nggak ada yang iri hati. Kita sama dalam unity. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada jemaat Philadelphia. Tuhan panggil kita siang dan malam. Kalau siang dan malam itu berarti saya tangkap itu supaya kita ada roh pada kita. Tengah malam harus berdoa. Karena masalah terjadi tengah malam. Anak kami yang pertama, 2 anak kami lahir di Indonesia. Anak kami yang pertama adalah seorang hakim di Atlanta. Kadang-kadang kalau saya dengar dia jadi hakim 2-3 bulan yang lalu baru. Dia masih muda. Tapi dia jadi hakim. Dan yang dia belajar, yang saya tahu,
Tengah malam polisi bisa bel dia. Karena dia harus keluarkan surat. Saya masih ingat, ini anak muda. Ya, ini saya lihat beberapa anak muda. Ya, beberapa minggu lalu dia lupa HP-nya dikasih silent. Dan polisi bel dia 3 kali tengah malam. Karena mereka harus dikeluarkan surat untuk menangkap orang. Tapi dia lupa hidupkan HP. Ya, ini masalah. Karena masalah bisa terjadi tengah malam. Itu sebabnya kita menjadi menara doa. Kita menjadi menara untuk menyembah. Kita menjadi menara untuk memuji Tuhan. Karena tengah malam ada masalah. Siang dan malam kita siap berdoa. Siang dan malam kita siap menyembah. Siang dan malam kita siap untuk memuliakan Tuhan. Menyembah dia, memuji dia. Dia berbicara, dia pegang kunci Daud. Yang keempat, sekali lagi lihat Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Menarik sekali. Coba baca sama dengan saya. 1, 2, 3. Apa? Sudah dapat belum? Belum. Buka Alkitab. Mana Alkitab? Kalau tergantung sama Alkitab, HP lama-lama baterainya juga habis. Ya, ini. Oke. Puji Tuhan, ada beberapa yang bawa Alkitab, ada yang beberapa HP, tapi sudah ditayangkan. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Baca sama dengan saya, 1, 2, 3. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini gambaran Yesus. Ini gambaran Yesus. Hanya dia punya kuasa. Hanya dia berdaulat. Kalau Tuhan berkata A, itu A. Kalau Tuhan berkata B, itu B. Kalau Tuhan buka pintu untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk mujizat, untuk berkat. Kalau Tuhan yang membuka pintu, iblis apapun juga nggak bisa menutupnya. Sama kalau dia menutup satu pintu. Misalnya ada serangan, ada kesulitan, ada masalah. Bensin naik misalnya, beras naik atau listrik naik. Tapi kalau dia tutup pintu dari masalah itu, ini berarti dia melindungi kita, dia menjaga kita, dia menolong kita, dia memampukan kita. Ini yang dia lagi sampaikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia pada abad yang pertama, yang dia mau teruskan kepada kita. Haleluya. Hanya dia berkuasa. Dia yang punya wewenang. Pintu yang sering dia buka adalah pintu untuk pelayanan. Dia mau buka pintu buat pelayanan buat kalian semua. Pastor Benny sudah bilang tahun 90-an dia mungkin lebih jago dalam tahun daripada saya. Dia adalah murid di Surabaya. Maka ini tahun ini. It's a long time. It's a long time. Tapi Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu buat pelayanan buat kami 1 tahun ada di Surabaya. Untuk membantu pada saat itu. Tuhan buka pintu. Kalau Tuhan yang buka pintu, nggak ada yang bisa menutupnya. Tuhan buka pintu kadang-kadang untuk sesuatu yang unik. Sesuatu yang luar biasa. Tapi pintu hanya berlaku. Pintu sebenarnya merupakan kesempatan.
Kesempatan hanya berlaku selama pintu terbuka. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk melakukan sesuatu, Tuhan buka pintu. Kita harus masuk. Karena kalau Tuhan menutup pintu, nggak ada yang bisa buka. Dan kesempatan yang menarik, kesempatan yang the best opportunity in a lifetime will only last a lifetime of the opportunity. Dan kalau Tuhan sudah tutup pintu lagi, kesempatan sudah hilang. Jaga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kalian. Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa. Tuhan buka pintu yang luar biasa. Tahun 1983, saya pertama kali datang ke Indonesia. Tuhan memberikan kesempatan. Ada yang tak setuju, ada yang belum dapat pengertian tentang panggilan saya pribadi. Tapi Tuhan buka pintu. Saya pergi ke Indonesia bulan April tahun 1983. Saya pergi dan rencana cuma 6 bulan. Tapi saya tinggal di Indonesia sampai 40 tahun bulan ini. Kalau Tuhan buka pintu. Kalau Tuhan buka pintu. Gak ada yang bisa menutupnya. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua. Ya memang waktu itu saya bertemu dengan istri saya yang menjadi calon istri saya. Lalu 2 anak kami lahir di Indonesia. Tuhan berikan kesempatan. Dan waktu Tuhan membuka pintu di depan kita, memberikan kesempatan kepada kita, kalau kita masuk, kita dapat berkat yang luar biasa. Nanti sore kebaktian jam 5. Nanti sore kebaktian jam 5. Kita lihat, karena ditulis dalam kitab Wahyu, berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa, berkat yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ditulis Jemaat Philadelphia. Haleluya. Tapi kita mulai berfokus kepada Yesus. Waktu saya sudah habis, catatannya belum. Itu sebabnya saya bilang balik lagi jam 5. Haleluya. Haleluya. Ini cuma introductionnya. Ini cuma the appetizernya. Kalau appetizernya enak, apa lagi makanan nanti. Ushida dada bapa kasih. Urata kashanda bapa koshai. Tuhan, Engkau lagi panggil kami. Engkau lagi panggil kami hidup kudus. Hidup di dalam kekudusan-Mu. Tuhan, Engkau lagi panggil kami hidup benar, hidup di dalam kebenaran Engkau. Tuhan, Engkau lagi panggil kami untuk menerima kunci Daud, terlibat di dalam pemulihan pondok Daud pada zaman ini. Oh Tuhan, Engkau sedang membuka pintu untuk pelayanan kami. Sedang membuka pintu untuk pekerjaan kami. Membuka pintu untuk mujizat dan berkat yang Engkau mau berikan kepada kami. Biar kami Tuhan setia masuk pintu itu dan tidak abaikannya. Dan oh Tuhan, Engkau sedang menutup pintu yang gak baik. Dan apa yang Engkau menutup, gak ada yang bisa membuka. Engkau sedang menutup ancaman terhadap kami. Kekerasan yang meningkat. Kejahatan yang meningkat.
masalah-masalah perekonomian yang buruk, kesusahan lain di dalam keluarga kami. Keluarga kami menjadi ambrado. Masalah-masalah kesehatan. Engkau untuk penyakit engkau lagi menutup pintu buat semua itu, supaya kami dilawat oleh Engkau. Ishanda dada bobo bobo koshi, irata kashata dada kashi tada baba baba bobo koshai, ira papa papa kashai, ishanda baba bobo koshi tada baba baba koshai. Saya akan undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ura papa kashi tada baba baba kashai. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Terima kasih Tuhan, pesan yang Engkau berikan kepada jemaat Philadelphia yang abad yang pertama, yang juga masih berlaku buat jemaat Philadelphia abad yang terakhir ini. Kami berfokus kepada Engkau Tuhan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka pintu yang tidak dapat tertutup, yang menutup pintu yang tidak dapat dibuka. Urashata papa papa kashitra papa papa kashi, ira baba 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 koshai. Angkat tangan dan menyembah Dia. Haleluya. Saat ini Tuhan akan menutup pintu dan membuka pintu. Menutup pintu dari penyakit, menutup pintu dari kejahatan, menutup pintu dari perekonomian yang tidak baik. Dan hari ini Tuhan akan membuka pintu untuk mujizat, akan membuka pintu untuk kesembuhan, akan membuka pintu untuk semua kebaikan, untuk perkenanan dari Tuhan, akan membuka pintu untuk kemakmuran, akan membuka pintu untuk lawatan dari Tuhan, akan membuka pintu untuk kasih, sukacita dan damai sejahtera. Terimalah dari Tuhan. Terimalah dari Tuhan. Ushida darah kasai. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastor Benny akan maju dan akan memimpin seterusnya. Ada perjamuan kudus. Halekoshitra baba kasai. Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nanti 5 o'clock. 5 o'clock. Haleluya. Saudara baru terima advertisernya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. God bless you. Nanti sore akan bersaksi gimana bisa bertemu dengan Bu Popi, ya, cewek dari Jakarta dan melayani keliling dunia. Tepuk tangan. Angkat tangan sama-sama. All my life you have been faithful. Semua katakan all my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tangan sama-sama, yuk katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been
so good. Ever I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Philadelphia. Grace minta picture-nya Philadelphia. Ciandui, lepaskan berkat untuk Philadelphia. Kita berdoa untuk Philadelphia, amin. Kita percaya Philadelphia akan mengalami revival. Silakan Ji, pimpin kita. Pertama, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita basar. Orayalaba sikarayalaba yalaba yaraba yalaba yaraba. Oranamo sekarayalaba yalaba yaraba yalaba. Mari kita angkat tangan, kita arahkan kepada kota Philadelphia. Hiranamo serayalaba yalaba. Hiranamo sekanayo arabo yarabo. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu berkata dua orang sepakat meminta memohon, Engkau Allah mendengar. Kami lebih dari bilangan yang Kau tentukan ya Aba. Kami angkat Philadelphia dalam tangan-Mu ya Aba. Kami percaya tidak ada penyembahan yang lain di kota ini ya Aba. Satu-satunya Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus. Philadelphia menyembah kepadamu. Amen. Setiap lutut akan bertelur. Setiap lidah akan mengaku namamu Yesus, namamu Tuhan Yesus. Kami percaya ya Aba, semua penyembahan-penyembahan yang mendukakan hatimu, kami percaya selama ini kami mau katakan tidak ada lagi. Philadelphia hanya mengenal satu-satunya Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas Philadelphia. Kami mau katakan kerajaan Allah ditegakkan atas Philadelphia ya Aba. Philadelphia akan menjadi kota pemuji penyembah. Philadelphia akan membangun pondok Daud. Philadelphia akan memiliki menara doa 24 jam, di mana ada pengagungan, di mana ada penyembahan yang ditujukan kepada Allah, satu-satunya Allah yang mengagungkan atas kota ini, atas negara ini ya Aba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan penduduknya akan datang kepadamu. Orang-orang yang tinggal di Philadelphia, datangnya dari berbagai suku-suku bangsa, akan mengenal Engkau. Akan mata mereka akan dicelikan melihat panggilan Tuhan. Telinga pendengaran mereka akan dibukakan mendengar suara panggilan Allah. Kami percaya bahkan generasi muda atas Philadelphia akan bangkit memiliki roh yang menyala-nyala. Kami percaya itu di dalam nama Yesus. Taruhkan lapar dan haus akan Engkau. Taruhkan lapar dan haus akan Engkau ya Aba. Kami percaya ya Tuhan, bangkitkan itu bahagi Philadelphia. Sebagaimana firman-Mu berkata, Philadelphia adalah kota terpuji ternama. Demikian itu terjadi pada saat ini. Philadelphia akan menjadi kota yang terpuji ternama. Di sanalah Allah berada ya Aba. Terima kasih, atmosfer atas kota ini akan diubahkan menjadi atmosfer kota pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya itu ya Aba. Bahkan di tempat ini akan lahir pemuji penyembah yang sangat bergairah, yang sangat bergairah ya Aba. Kami percaya akan lahir pemuji penyembah, pendoa-pendoa yang militan di tempat ini ya Aba. Terima kasih. Bahkan generasi Jeremia akan hidup takut akan Engkau. Ada di tempat ini, mereka berani menyatakan kuasa dan kemuliaan. Mereka akan dipakai untuk membawa api revival ya Aba. Di kota ini pakai mereka, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di mana saja mereka berada ya Aba. Mereka akan membawa kebenaran Injil
tentang Kristus ya Aba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau pakai gembala di tempat ini Pak Beni bersama Ibu Lia. Engkau tahu hati mereka ya Aba. Mereka begitu mengasihi Engkau ya Aba. Kami percaya ya Tuhan, pengurapan Nabi, Raja dan Imam Engkau anugerahkan baginya. Ya Tuhan, ada otoritas ilahi dalam setiap ucapan mulut bibirnya. Lewat pujian penyembahan di tempat ini Allah bertakhta. Dan ketika Allah bertakhta, Tuhan akan menarik jiwa-jiwa utara, selatan, barat, timur. Kami panggil jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, penuhi bangku-bangku yang masih kosong. Terima kasih. Bahkan jemaat yang datang sekarang, bahkan untuk yang selamanya, mereka datang, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Mereka akan datang, mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka tinggalkan tempat ini, mereka akan penuh dengan kemenangan ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Engkau akan merubah Saulus-Saulus di kota ini menjadi Paulus-Paulus yang radikal. Kami percaya itu ya Aba. Dari tempat ini akan membawa revival. Dari tempat ini akan membawa api kemuliaan-Mu di kota-kota, negara-negara, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu, amin. Diberkati kesehatanmu, amin. Diberkati pekerjaanmu, amin. Diberkati anak cucumu, amin. Apa yang kau kerjakan, usahakan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Berkati juga ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah Celebration minggu depan. Kami semua diberkati berlimpah-limpah. Jemaat, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin 3 kali dengan mantap. Amin.